Ingat kembali masalah garis singgung yang sempat kita lihat di bab limit sebelumnya. Di sini, gradien garis singgung itu merupakan limit dari gradien garis busur ketika jarak apsis dari kedua titiknya itu menuju 0. Namun, ada hal yang unik yang bisa dilihat dari garis singgung. Jika kita perbesar daerah yang memuat kurva serta garis singgungnya, kita bisa lihat bahwa garis singgung itu mempunyai bentuk yang mirip dengan kurva yang diberikan pada titik tersebut. Pada bab ini, kita akan mempelajari lebih khusus lagi terkait konsep turunan dan penggunaannya dalam menentukan garis singgung sebagai hampiran lokal yang baik dari suatu kurva. Pertama-tama kita akan lihat dulu definisi dari garis singgung. Jadi garis singgung dari kurva Y sama dengan Fx di titik P, di sini koordinatnya A, FA, ini merupakan garis yang melalui titik P tersebut dan mempunyai gradien dalam bentuk limit ini ya. Jadi limit X menuju A dari perubahan nilai Y-nya, ya, Fx kurang Fa, dibagi perubahan nilai X-nya. Jadi ini X kurang A. Tentunya limit ini perlu ada terlebih dahulu sehingga garis singgungnya bisa dibuat persamaannya. Selanjutnya kita akan melihat bentuk lain dari bentuk limit yang sebelumnya kita lihat. Sekarang saya akan melakukan perubahan peubah atau perubahan variabel sebagai berikut. Jika saya punya H, ini didefinisikan sebagai X kurang A, maka X bisa dituliskan sebagai A ditambah H. Akibatnya, jika kita punya X-nya menuju A, maka H akan menuju 0. Maka dari itu, gradien garis singgung tadi bisa dituliskan menjadi bentuk limit berikut, ya. Jadi ini limit dalam peubah H. Kasus kedua atau fenomena kedua yang bisa kita lihat dan mempunyai solusi yang mirip, yaitu terkait tentang kecepatan sesaat. Jadi di sini misalkan kita punya suatu objek, ini bergerak sepanjang garis lurus, menurut persamaan gerak S, S-nya di sini menyatakan posisi objek relatif terhadap titik asal atau titik 0 pada waktu T. Di sini S-nya sama dengan suatu fungsi F, F-nya bergantung terhadap T. Jadi di sini kita punya ini saat T-nya sama dengan 0, dan ini misalkan saat T-nya sama dengan A, tercatat FA adalah di sini posisinya relatif terhadap titik X sama dengan 0, maksud saya T sama dengan 0, dan ini untuk T sama dengan A plus H. Jadi tercatat posisinya juga di setiap waktu. Maka dari itu kita bisa menghitung selisih dari FA plus H dikurangi FA ya. Dan ini bisa kita gunakan untuk menentukan kecepatan rata-rata dari objek tersebut. Jadi kecepatan rata-rata dari objek tersebut pada interval A sampai A plus H, ini bisa kita hitung dengan menghitung rasio dari selisih posisinya pada interval tersebut. Jadi posisi di akhir waktu, maksud saya di ujung kanan interval, dikurangi posisi pada ujung kiri interval, pada waktu saat ujung kiri interval, dibagi selang waktunya, yaitu H. Untuk H yang menuju 0, maka kita akan peroleh kecepatan sesaat objek tersebut pada saat T sama dengan A. Dari dua fenomena tersebut, yaitu menghitung gradien garis singgung dan menentukan kecepatan sesaat, kita mempunyai bentuk limit yang serupa. Di sini kita punya turunan, istilah turunan. Jadi turunan dari fungsi f di titik A, ini dinotasikan biasanya dengan f aksen A, ini merupakan bentuk limit tersebut. Jadi limit H menuju 0 dari selisih f-nya, ya, FA plus H dikurangi FA dibagi dengan H,
Atau ini juga kita sudah lihat pembuktiannya bahwa ini serupa dengan limit X menuju A dari Fx kurang Fa dibagi X kurang A. Atau ini selisih dari Y-nya dibagi selisih dari X-nya. Tentunya turunan ini akan ada apabila limit ini ada. Sebagai contoh, misalkan saya punya fungsi fx sama dengan 1/x, dan kita ingin menghitungnya di x sama dengan minus 2. Di sini menghitung turunan maksudnya. Maka dari itu kita akan gunakan definisi turunan, yaitu limit h menuju 0 di sini, karena kita ingin menghitung turunannya di x sama dengan minus 2, sehingga kita akan punya f dari minus 2 ditambah h dikurangi f dari minus 2, seluruhnya kita bagi dengan h. Dan ini adalah detail perhitungannya. Kita gantikan f dari minus 2 tambah h, karena kita tahu rumus fungsinya adalah 1/x. Begitu juga dengan f dari minus 2. Dan bentuk limitnya bisa disederhanakan terlebih dahulu, dan akhirnya kita bisa peroleh hasilnya adalah minus 1/4. Jadi kita bisa simpulkan bahwa turunan dari fungsi 1/x di x sama dengan minus 2 adalah minus 1/4. Selanjutnya kita akan membahas terkait tentang keterdiferensialan. Fungsi f ini disebut terdiferensial di A jika turunan di A itu ada. Lebih jauh lagi, fungsi f disebut terdiferensial pada interval terbuka. Ini ada berbagai macam jenis interval terbuka. Jika f terdiferensial di setiap titik pada anggota interval tersebut. Sebagai contoh, kita punya fungsi mutlak x dan kita ingin mengecek apakah dia mempunyai turunan di x sama dengan 0. Maka dari itu kita akan gunakan definisi turunan sebagai berikut. Namun, kita akan peroleh bentuk sebagai berikut. Limit h menuju 0 dari h mutlak h per h. Maka dari itu kita perlu memandang limit sepihaknya terlebih dahulu. Dengan definisi nilai mutlak, kita bisa peroleh mutlak h untuk h menuju 0 plus, dia akan menjadi h, sehingga limitnya adalah 1. Sedangkan untuk h menuju 0 plus, mutlak h akan menjadi minus h, sehingga limit dari mutlak h per h, ini akan menjadi minus 1. Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda dalam kasus ini, maka f aksen 0 yang merupakan limit h menuju 0 dari mutlak h per h ini tidak ada. Akibatnya, kita bisa simpulkan bahwa fungsi mutlak x ini tidak terdiferensial di x sama dengan 0. Berikut ada beberapa ilustrasi grafik fungsi yang tidak terdiferensial. Kasus pertama adalah grafik fungsi yang tidak kontinu. Di sini kita punya grafik fungsi yang tidak kontinu di A. Maka dari itu kita bisa lihat garis singgungnya ini mempunyai gradien yang berbeda untuk garis singgung di sebelah kiri A dan di sebelah kanan A. Kasus kedua adalah grafik yang patah di X sama dengan A. Kita bisa lihat di sini cukup jelas bahwa garis singgungnya akan berbeda di sebelah kiri dan di sebelah kanan A. Maka dari itu gradiennya pun akan berbeda. Dan kasus ketiga ini adalah grafik yang mempunyai garis singgung vertikal atau garis singgung tegak di A. Kita tahu bahwa gradien dari garis vertikal itu tidak ada. Maka dari itu di sini gradien dari garis singgung tidak ada, yang mengartikan bahwa turunan fungsi ini di A itu juga tidak ada. Selanjutnya kita akan melihat notasi-notasi yang biasa dipergunakan juga untuk menyatakan turunan dari suatu fungsi. Misalkan kita punya fungsi y sama dengan fx, kita ingin menentukan turunannya terhadap ubah x. Nah, ini biasanya kita tuliskan dengan notasi-notasi lainnya sebagai berikut, selain kita bisa menuliskannya dengan f aksen tadi ya.
Dan ini bisa dituliskan sebagai dy dx, df dx, ddx dari fx, kapital D ini dari fx, dan kapital D dengan indeks x ya dari fx. Nah, di sini kita punya 3 notasi pertama, ini dikenal sebagai notasi Leibniz. Dan kita perlu sedikit berhati-hati bahwa notasi ini bukan menyatakan pecahan, ini hanya notasi untuk turunan. Nah, lebih jauh lagi, simbol kapital D tadi dan ddx ini dikenal juga lebih lanjut sebagai operator turunan. Lebih jauh juga, ini turunan fungsi y sama dengan fx terhadap ubah x di titik A, ini dapat dituliskan dengan notasi Leibniz sebagai berikut. Selanjutnya kita akan melihat bentuk lain dari fungsi yang terdiferensial. Jika kita punya fungsi terdiferensial, y sama dengan fx, kita ingin melihat turunannya di x sama dengan a, menurut definisi dia bisa dituliskan sebagai limit ketika delta x-nya menuju 0 dari rasio perubahan y dibagi perubahan x, atau delta y dibagi delta x. Sekarang saya akan memperkenalkan variabel baru yaitu epsilon atau peubah baru, ini epsilon. Ini adalah rasio tadi delta y dibagi delta x dikurangi dengan turunan fungsi f di titik A. Dapat dilihat bahwa limit ketika x atau delta x-nya menuju 0 dari epsilon ini akan menuju 0. Maka dari itu, saya bisa tuliskan dari pendefinisian epsilon sebelumnya, kita bisa atur ulang sehingga kita bisa tuliskan delta y ini sebagai f aksen A dikurangi epsilon dikali delta x. Kita tahu bahwa epsilon akan menuju 0 ketika ini maksudnya delta x-nya yang menuju 0, bukan x menuju 0. Terakhir, kita akan melihat beberapa contoh dari penentuan turunan suatu fungsi-fungsi yang sederhana. Contoh pertama, kita akan lihat fungsi konstan, fx sama dengan k-nya konstanta. Maka dari itu, kita bisa langsung gunakan definisi turunan untuk menentukan f aksen x. Karena f dari x plus h dengan f dari x itu pasti sama-sama k, maka dari itu limitnya akan menghasilkan 0. Jadi kita bisa simpulkan turunan dari fungsi konstan itu adalah fungsi 0. Contoh yang kedua, kita punya fungsi pangkat di sini. Fx sama dengan x pangkat n dengan n-nya bilangan asli. Di sini dalam menghitung turunannya nanti kita bisa menggunakan identitas berikut. A pangkat n dikurangin b pangkat n adalah berikut. Maka dari itu kita bisa hitung definisi turunannya, dan kita bisa jabarkan, dan kita bisa faktorkan H, sehingga H-nya bisa saling menghabiskan pada pembilang dan penyebut. Maka dari itu, yang tersisa adalah suku berikut, dan bila kita substitusikan H menuju 0, maka kita punya hasilnya adalah X pangkat N-1 sebanyak N kali. Sehingga turunan dari X pangkat N adalah N dikali X pangkat N-1.